Assalamualaikum sahabat 9. Marhaban ya Ramadan. Datangnya bulan suci penuh keberkahan ini tinggal menghitung hari. Keutamaan bulan Ramadan tidak diragukan lagi. Mulai dari keberkahan, pahala suatu amal yang dilipat gandakan, serta ada satu malam di dalamnya yang keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang kebaikan darinya termasuk dalam golongan yang merugi. Menjelang Ramadan tiba, setiap muslim seharusnya merasa gembira dengan beragam keutamaan tersebut. Siapa yang ingin mendapatkan hasil baik di bulan Ramadan, maka ia harus mempersiapkan dengan baik bekal-bekalnya. Apa saja persiapan bulan Ramadan? Berikut ulasannya. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Berdoa panjang umur agar sampai pada Ramadan tahun ini. Siapa yang tahu dengan azal, malaikat maut bisa datang kapan saja, bahkan sehari pra Ramadan menjemput kita. Untuk itu berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga bisa menyampaikan umur kita kepada bulan yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat, sehingga ia bisa mengisi Ramadan dengan puasa, qiyam, zikir, tilawah, dan amal-amal soleh lainnya dengan maksimal. Ini juga dilakukan oleh sahabat Nabi bahkan sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Berniat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya baik atau buruk suatu amalan tergantung kepada niatnya. Untuk itu sebelum memasuki bulan Ramadan, sudah selayaknya kita meluruskan niat untuk menjalani segala amalan pada bulan suci nanti demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang benar dan ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah puasa kita akan berkualitas. Menjaga hati setiap kaum muslim. Memasuki bulan yang suci sudah seharusnya hati kita juga suci. Salah satunya selalu menjaga hati setiap kaum muslim. Tidak heran jika menjelang Ramadan biasanya ada tradisi saling meminta maaf di antara sesama kaum muslimin. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menilik pada malam nifsu pertengahan Sa'ban lalu mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik atau orang yang cekcok atau permusuhan terhadap saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rutin melakukan amalan wajib menjelang Ramadan. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sebaiknya kita memperhatikan amalan-amalan wajib. Misalnya saja seperti sholat berjamaah 5 waktu atau melakukan sholat berjamaah di masjid. Pada saat Ramadan tiba, amalan-amalan ini tidak akan sulit dan bisa dilakukan dengan mudah karena sudah terbiasa sebelumnya. Amalan wajib akan mendapat pahala yang berlipat ganda pada bulan suci ini. Meningkatkan khasanah keilmuan. Setiap muslim diwajibkan membekali diri dengan ilmu ketika hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya agar amal ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Islam. Demikian halnya ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa. Kita harus mengetahui rukun dan hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Perintah berilmu juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7 yang artinya, maka bertanyalah pada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui.
membaca dan mempelajari hukum-hukum puasa dari berbagai kitab, kaset rekaman ceramah para ulama dan dai juga menjadi pilihan agar puasa kita lebih berfaedah dan benar. Merutinkan sholat malam. Sebelum memasuki bulan Ramadan, sebaiknya membiasakan diri untuk bisa sholat malam, karena hadis Nawawi menyebutkan keutamaan malam bulan Ramadan adalah Qiyamul Lail atau sholat tarawih. Jika ia sudah terbiasa dengan sholat malam ini, maka ia akan lebih ringan menjalankan sholat tarawih berjamaah dan menghidupkan malamnya dengan memperbanyak sholat. Ia juga bermunajat kepada Rabb-Nya di malam Ramadan tanpa merasa berat dan payah. Membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal lain yang tidak kalah urgensinya adalah zikrullah azza wa jalla. Dengan zikrullah ini, seorang muslim akan dimudahkan dalam menjalankan berbagai aktivitas ibadahnya. Ini meningkatkan kembali aktivitas zikir harian yang bersifat khusus dan umum, seperti zikir ba'da sholat, zikir pagi dan petang, zikir menjelang tidur, memperbanyak istighfar di waktu sahur, dan yang lainnya. Ia membiasakan zikir dengan lisannya di mana saja berada kecuali di tempat-tempat yang dilarang, seperti di kamar kecil dan saat jima. Keutamaan zikir kita temukan cukup banyak dalam Al-Quran dan Sunnah Nawawiyah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Membiasakan diri berakhlak baik. Bisa karena terbiasa. Demikian halnya dengan akhlak seseorang. Jika mereka terbiasa berakhlak buruk sebelum bulan Ramadan, maka akan susah baginya untuk bisa terbiasa berbuat baik pada bulan ini. Namun jika sudah terbiasa melakukan hal baik, maka pada bulan Ramadan akan semakin lebih baik lagi. Keutamaan bulan Ramadan tentu saja tidak akan disia-siakan begitu saja bagi orang-orang yang berpikir. Semua faedah dan keutamaan ini semata-mata dipersiapkan Allah untuk kita. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk bulan terbaik yang dipersembahkan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.